Amerika Serikat butuh Indonesia untuk lawan Cina dan Rusia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, belum lama ini mengungkapkan bahwa ada inisiatif baru untuk memperkuat dan memperluas aliansi dengan negara demokrasi untuk melawan Rusia dan Cina. Mark Esper menggarisbawahi perlunya membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara demokrasi yang berpikiran sama seperti Indonesia dan India. Esper mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dan selanjutnya akan mengunjungi India. Esper mengungkapkan bahwa mereka semua mengakui apa yang sedang dilakukan oleh Cina. Esper mengatakan Pentagon secara sistematis akan memantau dan mengelola hubungannya dengan negara-negara mitra yang bertujuan untuk menemukan cara guna mengkoordinasi militer dan memajukan penjualan senjata Amerika Serikat. Inisiatif itu disebut Panduan Pembangunan untuk Aliansi dan Kemitraan. Inisiatif tersebut muncul 2 pekan sebelum pemilihan umum Amerika Serikat yang apabila Presiden Donald Trump kalah, publik akan menyaksikan Esper diganti pada Januari tahun depan. Dengan sekutu dan mitra Amerika memberi kita keuntungan asimetris yang tidak dapat ditandingi oleh musuh kita, kata Esper. Dia menyebutkan jaringan itu sebagai tulang punggung tatanan berbasis aturan internasional. Contohnya, menggambarkan pentingnya menyelaraskan dengan negara-negara yang berpikiran sama, besar dan kecil, untuk mempertahankan tatanan bebas dan terbuka yang telah melayani kita semua dengan sangat baik selama beberapa dekade, kata Esper. Esper menambahkan bahwa Cina dan Rusia mungkin memiliki kurang dari 10 sekutu yang digabungkan. Esper mengatakan bahwa Cina menggunakan paksaan dan perangkap keuangan untuk membangun aliansi dengan negara-negara lemah seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos. Semakin kecil negara dan semakin besar kebutuhannya, semakin berat tekanan dari Beijing, kata Esper. Pernyataan tersebut merujuk pada kunjungan yang telah dilakukan Esper untuk membangun hubungan pertahanan dengan Malta, Mongolia, dan Palau. Selain itu, juga terkait rencana AS dalam menghadirkan pertahanan yang lebih besar di Eropa Timur, termasuk pangkalan pasukan Amerika Serikat di Polandia. Esper mengatakan bagian penting dari upaya ini adalah untuk memperluas penjualan senjata Amerika Serikat, untuk membantu sekutu meningkatkan kemampuan pertahanan, dan untuk mendukung industri pertahanan Amerika Serikat dalam melawan persaingan Moskow dan Beijing. Esper mengakui telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan pembatasan ekspor sistem senjata kritis dan mempercepat persetujuan, dan akan menggunakan GDAP untuk mengidentifikasi peluang penjualan senjata dan melindungi pasar Amerika Serikat. Sementara itu, Cina disebut akan membangun pangkalan militer di negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, melalui proyek Belt and Road Initiative atau BRI Obor menjadi perantaranya. Proyek ini merupakan program yang diinisiasi Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013 lalu, di mana proyek ini menyediakan dana pembiayaan yang besar bagi anggotanya hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.137,6 triliun per tahun. Dana itu bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk membangun infrastruktur mereka. Lalu, bagaimana ceritanya kabar ini menyeruak? Terkait hal ini terungkap laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon ke Kongres. Pentagon menyebut bahwa Cina sepertinya hendak membangun pangkalan militer di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Laporan berjudul Military and Security Development Involving the People's Republic of China dikutip dari website www.defense.gov
militer Amerika Serikat menyebut Cina menargetkan sejumlah negara di dunia seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat, Kenya, Tanzania, Angola, Tajikistan, termasuk Indonesia.